Film dimulai dengan menampilkan karakter utama yang bernama Ranger. Dia sedang mencari keberadaan seorang penjahat yang baru saja melarikan diri dari penjara. Tidak lama kemudian, dia menemukan penjahat itu yang saat itu sangat mabuk. Ranger kemudian berkata bahwa dia dapat membawanya kembali ke penjara jika dia tidak mengubah kebiasaan buruknya. Lalu penjahat itu pun berjanji akan memperbaiki perilakunya dan akan berusaha menjadi lebih baik. Ranger kemudian mendapat telepon dari kantor, di mana dia ditugaskan untuk menghentikan mobil perampok, yang kebetulan melintasi lokasi Ranger saat ini. Benar saja, tak lama kemudian, mobil perampok itu melintas di lokasi tersebut. Dan dua orang polisi berusaha menghentikan mobil perampok tersebut. Namun karena mobil para polisi tidak mumpuni, akhirnya mereka pun terhenti dan kehilangan jejak. Tapi kemudian pemimpin perampok bernama Declan memutuskan untuk keluar dari mobil. Dan kemudian, tanpa membuang waktu, dia langsung menembak mobil polisi tersebut hingga para polisi tewas. Ranger yang sedang memantau mobil perampok mencoba menembaknya dari jarak yang sangat jauh. Dan akhirnya, Ranger berhasil menembak tangki mobil hingga membuat mobil mogok. Para perampok segera keluar dari mobil. Dan Ranger menyerang mereka lagi. Para perampok itu pun berhasil ditembak mati. Tapi sayangnya, Declan berhasil melarikan diri. Adegan kemudian berpindah ke Texas City. Ranger yang baru saja terbangun dari tidurnya didatangi oleh agen FBI yang bernama Smith. Di sini Smith mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk datang menemui Ranger, di mana dia melaporkan bahwa pemimpin perampok yaitu Declan kini telah ditangkap oleh polisi Meksiko. Dan Smith meminta Ranger untuk menjemputnya di Meksiko. Ranger pun menolak. Dia berpikir kenapa dia harus melakukan pekerjaan ini. Smith mengatakan bahwa Declan adalah penjahat yang sangat berbahaya. Jadi dia hanya mempercayakan tugas ini kepada Ranger. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Ranger juga mau menerima tugas tersebut. Keesokan harinya, Ranger tiba di perbatasan Meksiko. Polisi Meksiko kemudian memperingatkan Ranger untuk berhati-hati karena Declan bukanlah penjahat biasa. Lalu Ranger mengatakan jika mereka tidak perlu khawatir, karena dia akan melakukan tugasnya dengan benar. Setelah itu Declan pun dipindahkan ke mobil Ranger. Mereka segera bergegas ke penjara Texas. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh mobil lain. Tidak lama kemudian, beberapa orang yang membawa senjata keluar dari mobil itu. Dan langsung menyerang mereka, hingga teman Ranger harus mati. Ranger juga berusaha melawan. Namun sayangnya, karena kalah jumlah, Ranger pun harus kabur untuk menyelamatkan diri. Untung saja Ranger bersembunyi di balik pohon. Sebelum orang-orang tersebut menghabisinya. Ternyata mereka adalah teman-teman Declan yang berniat membebaskannya. Dan kemudian mereka segera bergegas pergi dari sana setelah mendengar sirene mobil polisi. Ranger selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk meminta pertolongan. Adegan beralih ke sebuah tempat di Ukraina. Declan pergi ke sana untuk menemui salah satu temannya, yaitu seorang pedagang senjata. Di sini temannya mengatakan, jika senjata yang dipesan oleh Declan sudah siap. Senjata itu adalah senjata pemusnah massal, yaitu penembak proyektil dari jarak jauh. Declan kemudian mengatakan bahwa dia akan menyerang kota London, Inggris. Di sini kita mengetahui, jika Declan adalah seorang teroris yang bekerja di bawah sebuah organisasi. Declan kemudian memerintahkan temannya untuk menyelundupkan senjata ke alamat yang ditentukan. Kembali ke Texas, terlihat Ranger yang sudah sembuh dan kembali dipertemukan dengan Smith. Di sini Smith meminta maaf atas insiden yang terjadi pada Ranger kemarin. Dia menawarkan pekerjaan baru kepada Ranger, yaitu untuk memburu Declan lagi. Tapi tentu saja, Ranger menolak karena khawatir akan keselamatannya. Smith kemudian mengatakan, jika Declan akan melakukan teror di London, Inggris. Jadi jika Ranger tidak membantunya, maka banyak orang yang akan mati. Mendengar hal itu, pada akhirnya Ranger pun mau ikut dengan Smith. Kemudian mereka langsung berangkat ke kota London. Setelah pesawat mereka mendarat dengan selamat, mereka kemudian dijemput oleh kepala agen di sana. Dan diketahui bahwa kepala agen ini bernama Geddes, L. Di sini Geddes mengatakan bahwa Ranger dipilih karena berhasil bertahan dari serangan Declan dan komplotannya. Karena agen-agen sebelumnya tidak akan pernah bisa bertatap muka langsung dengan Declan. Di lain tempat, Declan sekarang ternyata berada di London. Dia baru saja melakukan yang mantap-mantap dengan pacarnya. Setelah selesai, dia kemudian meminta izin untuk meninggalkan tempat itu. Kelakuannya itu membuat kekasihnya Angel sangat marah. Karena dia hanya digunakan untuk melampiaskan nafsu Declan. Keesokan harinya, Ranger dan Smith pergi ke bar di pusat kota.
Mereka pergi ke sana dengan maksud untuk bertemu seorang teman lama Smith. Dan ternyata, orang yang Smith temui adalah Angel, pacar Declan. Di sini Smith juga menyampaikan maksud kedatangannya, yakni untuk menanyakan keberadaan Declan. Angel juga mengatakan bahwa ia berkencan dengannya kemarin. Tetapi Declan sudah pergi, dan dia tidak tahu Declan pergi kemana. Lalu Smith sedikit memaksanya, karena tidak mungkin Angel tidak tahu di mana pacarnya berada. Angel kemudian memberikan kesepakatan, jika dia akan memberi tahu mereka, jika mereka bisa membebaskan temannya yang saat ini di penjara di Texas. Mendengar hal ini, Ranger pun menyetujui kesepakatan itu, dan melepaskan teman-teman Angel yang ada di penjara Texas. Angel akhirnya pun memberitahu mereka lokasi tempat persembunyian Declan. Tanpa membuang waktu, mereka pergi ke tempat yang dimaksud oleh Angel sebelumnya. Setelah masuk, tiba-tiba mereka langsung diserang oleh bawahan Declan. Dan terjadilah perkelahian antara asisten Declan dengan Ranger. Dalam pertarungan itu, asisten Declan berhasil mengalahkan Ranger. Setelah itu dia pun langsung kabur. Keesokan harinya, terlihat Declan dan asistennya yang bernama Oleg mendatangi seseorang di suatu tempat. Mereka bertemu dengan seorang ilmuwan senjata kimia, yaitu untuk membeli senjata tambahan. Tetapi ternyata mereka adalah pengkhianat, yang menembak ilmuwan itu hingga mati. Mereka kemudian pergi dengan membawa senjata kimia itu. Adegan kembali ke Smith dan Ranger, yang saat itu sedang bersantai minum teh sambil menikmati udara pagi. Tidak lama kemudian, Oleg datang dengan beberapa anak buahnya. Lalu mereka mencoba membunuh mereka berdua. Tapi untungnya, Smith berhasil menembak Oleg tepat di lehernya. Dan aksi tembak-menembak pun terjadi. Hingga akhirnya Smith dan juga Ranger berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Sedangkan Oleg yang terluka, langsung dijemput oleh Declan. Sekarang Smith dan Ranger mulai menyadari bahwa para penjahat itu mulai mengejar mereka. Jadi mereka memutuskan untuk menyerang balik dan mencari Oleg di markasnya. Sesampainya di sana, Smith menghajar salah satu penjaga yang menutupi keberadaan Oleg. Dan setelah mereka tiba di kamar Oleg, sayangnya mereka tidak berhasil menemukan Oleg. Tidak lama setelah itu, Oleg dan beberapa anak buahnya datang ke markasnya. Dan baku tembak pun terjadi. Setelah semua anak buah Oleg berhasil dihabisi, terjadilah pertarungan antara Ranger dan Oleg. Dan dalam pertarungan ini, akhirnya Ranger berhasil mencungkil mata Oleg. Tapi sayangnya, meski matanya telah rusak, Oleg masih bisa kabur. Setelah kejadian ini, Geddes kembali mendatangi Ranger, dan Smith yang terluka pun dirawat di rumah sakit. Di sini Geddes memberitahu jika mereka memiliki informan yang mengetahui keberadaan Declan. Tapi saat ini informan itu malah mengancam polisi dengan meledakkan dirinya. Tanpa membuang waktu, mereka langsung menemui informan itu. Di sini hanya Smith yang berani masuk ke dalam ruangan interogasi, yaitu untuk menanyakan di mana Declan akan melakukan teror. Awalnya, pria itu tidak ingin memberitahu Smith. Tetapi setelah dibujuk, pria itu akhirnya memberitahu Smith di mana Declan berada. Tak lama kemudian, bom itu meledak bersama pria itu. Setelah mereka mengetahui di mana keberadaan Declan, Ranger dan polisi lainnya langsung bergerak untuk segera menangkap Declan. Kini terlihat Declan dan pasukannya siap menyerang. Mereka menggunakan senjata pemusnah massal yang dibeli dari Ukraina sebelumnya. Bidikan pertama direncanakan untuk menghantam jantung kota London. Dan kemudian akan diikuti dengan menyerang tempat-tempat penting lainnya. Tapi kemudian pimpinan organisasi Declan memerintahkan Declan untuk membatalkan serangan karena alasan tertentu. Tapi Declan tidak peduli, dan mengatakan semua ini sudah dia persiapkan jauh-jauh hari. Ia pun memerintahkan Oleg untuk bersiap-siap dan segera memulai serangan. Sementara itu di luar gedung, polisi, Ranger, dan Smith sedang bersiap-siap. Mereka kemudian membagi tugas. Para polisi membidik mereka dari seberang gedung. Pada saat yang sama, Smith dan Ranger bertugas memasuki gedung. Mereka kemudian mulai membunuh para penjaga. Kemudian Ranger kembali bertemu dengan Oleg. Dan terjadilah pertarungan yang hebat antara mereka. Hingga akhirnya, Ranger mengalahkan Oleg dengan memukul kepalanya dengan palu. Setelah itu, Smith dan Ranger segera naik. Smith pun memerintahkan anak buahnya untuk menembak Declan dan pasukannya dari seberang gedung. Hingga akhirnya polisi berhasil membombardir Declan dan pasukannya. Sehingga rencana mereka menjadi gagal, yaitu untuk menyerang kota London. Sekarang hanya Declan yang tersisa sendiri. Lalu dia pun berencana pura-pura untuk menyerahkan diri ke polisi. Hingga akhirnya Declan berhasil melarikan diri, setelah melemparkan bom asap. Setelah itu, Declan dengan santai meninggalkan tempat itu.
tanpa ada yang menyadarinya. Kemudian Ranger dan Smith dipanggil oleh Geddes. Di sini Geddes mengapresiasi perjuangan mereka. Karena berhasil menyelamatkan kota London. Meski pada akhirnya Declan berhasil lolos lagi. Setelah semua kejadian ini, Ranger dan Smith pun harus berpisah. Karena tugas mereka sudah selesai. Ranger akan kembali ke Texas. Sementara Smith akan bertugas di London. Setelah beberapa hari berlalu, seperti biasa, Ranger melakukan tugasnya untuk berpatroli. Dia kemudian mendapat telepon dari London. Bahwa Declan sekarang akan kembali melanjutkan kejahatannya di Texas. Ranger pun mulai mengawasinya. Ia berharap kali ini dia berhasil menangkap Declan. Dan ternyata itu benar. Declan dan anak buahnya beristirahat tidak jauh dari sana. Kemudian Ranger datang dengan membawa pistol. Dan langsung menghabisi mereka satu persatu. Dan setelah semua anak buah Declan tewas, Declan kembali mencoba melarikan diri. Namun kali ini, Ranger menangkap Declan dengan menembaknya dari jarak jauh. Kaki Declan tertembak dan tidak bisa lari lagi. Tidak lama kemudian, kebijakan Meksiko membawa Declan untuk kembali ke Meksiko. Karena menurut mereka, penjara Meksiko lebih cocok untuk Declan. Akhirnya Declan tertangkap, dan Ranger melakukan tugasnya dengan baik.